Hello, welcome back to my YouTube channel. Langsung aja, ini adalah video lanjutan dari video aku sebelumnya. Aku akan mereview update Mini World. Yang baru di Mini World sekarang ada pohon kelapa. Tuh, penampakannya seperti itu. Lalu ada pedesaan di pesisir pantai. Di pedesaan itu ada juga penduduk-penduduknya. Sama seperti penduduk di gurun pasir, penduduk di pesisir pantai juga beraneka ragam. Ada anak kecil tuh, lihat, halo adik kecil, lagi apa? Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Nanti kita sapa mereka ya. Rumah penduduk warga pesisir pantai ini terlihat lebih modern guys. Rumahnya dari kayu. Rumah kau kayu? Pas pertama kali aku membuka map di pesisir pantai di pemukiman ini, itu langsung nge-lag guys. Kayaknya berat banget nih memorinya kalau buka map ini. Oke, kita sapa kakak-kakak princess ini ya. Halo. Kita coba pukul. Oh, ternyata dia penjual guys. Dan ternyata dia laki-laki. Kenapa dia memakai mahkota? Oh iya, cuma orang ini aja loh yang kita pukul atau kita sentuh, dia nggak akan marah, dia karena penjual. Tapi kalau penduduk-penduduk yang lain itu nggak boleh ya, dipukul pasti mereka marah, sama seperti penduduk di gurun pasir. Nah, ini juga yang baru, ikan-ikan yang dijemur ini bisa langsung kita makan. Ikan-ikan ini sepertinya diambil oleh para pria-pria yang ada di pulau ini. Dan mereka menjemurnya di sini, sedangkan para ibu-ibu bekerja membantu mengurus anak-anak. Kita lihat-lihat lagi ya. Nah, itu ada bangunan yang terbuat dari batu. Jadi di sini yang terbuat dari batu cuma bangunan ini aja. Di dalamnya itu kayak ada patung gitu, patung wanita. Nah, jika kamu nanti ke laut menemukan kerang yang kerangnya terbuka, di dalamnya ada mutiara, kamu ambil mutiaranya dan tempel di kepala patung itu, maka akan sesuatu terjadi. Sekarang aku mau melihat-lihat isi rumah penduduk sini ya. Bentuk chestnya besar-besar, dan tapi tidak ada apa-apa sih isinya, kebanyakan semuanya kosong. Terus aku mau kemana lagi ya ini? Kayaknya aku mau mulai. Tunggu, ada kumpulan bapak-bapak sedang bergosip. Lihat-lihat, itu hal baru juga nih di Mini World. Jadi ada alat baru, yaitu alat pancing ikan ya. Tapi aku belum pernah coba, dan aku mau meminjam sama bapak-bapak ini, nggak dikasih. Bapak-bapaknya pelit. Oke, sekarang aku mau mengajak kalian menjelajahi pemandangan di dasar laut ya. Pasti satisfying. Yang update besar-besaran itu di Mini World itu paling banyak di lautnya guys. Jadi di dasarnya itu banyak terumbu karang, dan ikan-ikannya juga banyak beraneka ragam. Nah, termasuk ikan ini nih jahat banget. Dia bisa menyakiti kita padahal kita ada di daratan. Jadi aku mau bunuh aja dia. Oke, sekarang burung. Kalau kita lagi pegang makanan guys, itu burung akan menghampiri kita dan mengganggu aktivitas kita. Jadi kita sebisa mungkin jangan bawa makanan ya. Nah, kurang lebih seperti ini pemandangannya. Sebenarnya lebih banyak itu kalau kita ke laut yang lebih dalam, tapi aku nggak berani. Ya paling sedikit-sedikit aja dulu ya. Nah, itu yang ungu-ungu itu kerang. Di dalamnya kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan mutiara. Tapi kerangnya kalau tertutup nggak bisa menghasilkan mutiara guys. Jadi kita harus mencari kerang yang terbuka. Lama-lama aku agak bosan karena kurang menantang ya kalau aku hanya berkeliling-keliling aja. Jadi aku punya misi nih. Di video part 2 ini, selain aku mau review yang update di Mini World, aku juga akan mengalahkan bajak laut yang ada di Mini World. Jadi guys, update Mini World ini bertujuan agar game ini bisa terlihat lebih real, seperti di alam nyata gitu, di kehidupan nyata gitu. Lihat deh, di atas itu angin, dan itu tuh membuat aku yang diem aja bisa tertiup angin dan bergerak tubuhnya, bergeser sedikit-sedikit. Bahkan kalau sedang berenang, itu kita mau naik ke atas aja susah karena sudah ada gravitasi dan tekanan air. Oke guys, aku udah buka map yang baru dan respawn pointnya ternyata ada di dasar laut terdalam. Aku belum pernah ke dasar laut terdalam seperti ini. Dan di sini aku mencoba untuk keluar ke permukaan dan selalu gagal karena mati di tengah jalan. Matinya tuh
aneka ragam ya, karena tekanan air, oksigennya habis, diserang ikan manta, diserang penjaga lautan, pokoknya gagal terus deh. Setelah mencoba berkali-kali sampai bintang habis, sampai berkali-kali nonton iklan, akhirnya aku mencoba untuk menjelajah dasar lautan ini. Ternyata di dekat aku Respawn Point itu ada kapal laut yang sudah tenggelam, guys. Nah, di situ aku mulai mencari-cari kayu, mencari-cari batu, pokoknya bahan-bahan yang bisa buat aku bertahan hidup di sini. Dan di sini juga ya, guys, kalau misalnya kalian menemukan kapal yang tenggelam, itu pasti ada bagian yang mengandung oksigen. Jadi kalian bisa bertahan tuh di situ. Nah, sekarang aku mau mencari kayu dulu dan aku mencari cara agar bisa ke permukaan tanpa diganggu oleh penghuni-penghuni lautan ini. Dan aku juga menemukan chest harta karun, tapi isinya udah aku ambil, guys. Nah, oke, sekarang aku akan mencoba untuk ke permukaan ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mumpung lagi sepi, biasanya tuh berkeliaran banyak banget penghuni lautan, mengganggu. Aslinya aku selama main di map ini ya, di dasar laut ini, aku main sambil aku menahan nafas, karena emang senyata itu rasanya. Jadi kalau kita mau naik ke permukaan itu berat banget naiknya. Tambah lagi perasaan deg-degan, panik, takut tiba-tiba muncul monster yang menakutkan, serem, terus diserang sana sini, kan kaget kan, serem banget. Ini aku kan posisinya ada di dasar laut, jadi nggak ada ikan-ikan yang lucu-lucu gemes gerombolan gitu. Yang ada monster-monster laut, ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang selalu menyerang, padahal kita diam aja. Nah seperti ini nih. Nih ikan mantan itu datang, kelihatan nggak? Nih, dia udah mau nyerang kita nih, tuh kan mati. Ada lagi nih, guys. Padahal kan kita nggak ada niat jahat sama siapapun, termasuk sama lautan. Di lautan itu ada penjaga lautan, warnanya biru. Dia seperti Ultraman tapi warna biru gitu loh. Tapi dia itu tiba-tiba menyerang kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Dan dia nyawanya 200. Jadi susah banget buat dikalahin. Mati lagi. Nah, inilah penampakan si penjaga laut warna biru sama silver gitu. Nih ya, aku pukul pakai kapak, itu berkurangnya 12, tapi dia nggak tahu gimana, dia langsung nambah gitu loh, kayak nyembuhin diri sendiri gitu. Jadi percuma aja, ini menghabiskan tenaga, waktu, oksigen, nggak bisa dikalahin. Atau mungkin kalian yang tahu gimana caranya mengalahkan penjaga laut, kalian komen ya. Bener-bener nggak bisa dikalahin, guys. Ini aku udah menggunakan semua barang yang ada di chest aku, tapi nggak bisa dikalahin. Dan sangat melelahkan. Tuh, dia nyawanya kembali ke full. Padahal dia nggak makan, dia dipukul tuh nggak ngaruh sama sekali. Jadi ya sudahlah, kita jauhi saja penjaga lautan ini. Biarkan dia menjaga laut, bekerja tanpa ketemu kita. Oke? Dan penjaga lautan ini nggak sendirian, dia banyak sekali berkeliaran. Jadi buat kalian yang berada di permukaan laut, lagi jalan-jalan, lagi liburan, hati-hati ya, jangan ketemu mereka. Kalau melihat penampakan mereka langsung menjauh aja, atau ngumpet atau kabur, oke? By the way, anyway, busway, aku udah berhasil ke permukaan dan ini aku sudah menemukan ada daratan. Tapi ternyata tanpa aku sadari, aku diikuti oleh kapal bajak laut. Tadinya aku mau melawan sih, aku pengen tahu di situ ada apa. Tapi karena cuacanya hujan dan sudah malam, jadi akan dilanjut besok aja. Tapi ini pulau yang sangat kecil. Jadi di sini gak ada apa-apa, cuma ada Borman dan teman-temannya dan burung camar. Jadi aku harus mencari pulau yang lain yang ada pohonnya, yang ada bahan-bahan buat survive. Jadi aku akan berenang lagi dan mencari pulau yang lainnya. Oh iya, saat aku berenang, aku melihat ada ubur-ubur, guys. Tapi nggak tahu nih ubur-uburnya nggak bisa diapa-apain. Ada yang tahu nggak itu fungsinya atau manfaatnya apa dari ubur-ubur itu? Oke, kita lanjut perjalanan mencari pulau yang ada hutannya. Nah, aku menemukan ada kapal bajak laut lagi dan akhirnya aku berencana untuk mengalahkan kapal ini, tapi aku mati. Aku udah coba untuk pukul kapal bajak laut ini dari berbagai arah ya, tapi tetap kayak nggak ngefek gitu. Apa harus pakai alat yang lain? Dan hati-hati guys, kalau misalkan
dari jauh aja nih kita ketemu sama kapal bajak laut itu dia bisa mengeluarkan meriam bom. Dari jauh nih kita bisa mati. Nah, jadi aku nih berencana dari bawah. Oke, aku berhasil guys. Ini kapalnya sudah hancur. Kita tunggu apa yang akan terjadi ya setelah kapalnya hancur. Hahaha. Oke, ternyata ini masih nggak berpengaruh sih. Entah apa yang akan terjadi. Oh, jadi yang aku pukul itu ternyata bomnya guys. Jadi meledakkan kapalnya sendiri. Terus aja aku pukul. Ah, itu dia. Lihat, ada bajak lautnya. Sebenarnya aku nggak ada persiapan juga. Aku nggak tahu setelah mengalahkan kapal bajak laut, lalu mengalahkan semua awak-awak kapalnya, itu terus ngapain? Aku nggak tahu. Nah, ini sekarang awak-awak kapal laut bajak lautnya mau pada pergi kemana? Aku nggak tahu. Aku juga bingung. Apa aku mengikuti mereka atau aku pergi ke tempat lain? Aku juga nggak ada tujuan. Jadi ya udahlah, aku berenang terus berenang dan akhirnya aku menemukan pelangi. Ternyata ini salah satu update di mini world juga. Cantik ya. Kalian dengar nggak suara aliran airnya di lautan ini? Kayak beneran di laut. Para bajak lautnya tinggal 2 guys. Aku kayaknya bosan juga mengejar mereka. Kayaknya aku akan berpisah aja dengan mereka. Ya udah deh, dadah, hati-hati di jalan. Hati-hati di laut. Aku mau berbeda arah aja. Aku mau ke sebelah sini. Siapa tahu aku menemukan harta karun lah. Oh, ternyata aku baru ingat. Kapal bajak laut itu ada harta karunnya. Tapi aku lupa, jadi aku akan mencari kapal bajak laut lagi dan langsung ketemu guys. Kali ini aku akan pastikan kapal ini menghasilkan sesuatu yang berharga buat aku. Oke, siap, kita akan serang. Kita langsung pukul. Lebih mudah dan lebih aman itu kalau kita pukul bagian bawah kapalnya guys. Karena kalau bagian atas itu kadang bisa mengeluarkan bom, meriam, dan akhirnya mencelakai kita. Jadi kita pukul aja yang bagian bawahnya terus aja. Lama-lama juga akan meledak dan berhasil. Aku yang mati. Oke, terus dipukul semua bagian bawahnya ya. Dan kita tunggu aja, sabar. Ini ujian. Bentar lagi juga lolos. Yeay, dan akhirnya hancur kapalnya. Kan mulai terbakar. Setelah hancur, nanti kita agak jauh gitu melihat apa yang terjadi. Semoga ada benda yang mencurigakan itu tenggelam. Nah, nanti kita kejar gitu rencananya. Oke, udah hancur. Tuh, para bajak lautnya udah berenang jauh. Nah, tuh kalian lihat nggak tuh? Bentuknya kotak seperti chest. Itu kita harus ambil. Dia udah mulai tenggelam. Aslinya guys, kalau kalian berada di dasar laut itu naiknya susah banget, tapi turunnya cepet banget. Oke, ini aku udah deket sama chestnya. Semoga ada yang berharga. Wah, bener guys, berharga banget itu. Yeay, aku dapat alat-alat selam yang lengkap. Oke, langsung aku pakai aja alat-alat selamnya. Nah, setelah dipakai, wujud aku jadi seperti ini guys. Penampilannya kepalanya gede. Ternyata alat selam itu tangannya nggak terlindungi ya. Kepalanya aja sama oksigen. Oke, sekarang aku siap-siap pulang. Oh tidak, ada ikan manta mendekatiku. Apakah dengan alat selam ini aku akan mengalahkan ikan manta? Oh, ternyata tidak. Aku tetap aja mati. Maaf guys, videonya loncat-loncat, nyambung sana sini. Ini aku udah ada di pedesaan pantai. Aku udah pasang mutiaranya ke patung dan aku mau lihat apa sih efeknya. Ini aku mau coba pegang makanan dan aku berada di sekitar burung. Katanya sih mereka tidak akan mengganggu kita, tidak akan tertarik sama kita karena kita udah ada efek gitu. Coba kita lihat. Lah, kok ubi jalar aku malah dicuri? Gimana sih cara kerjanya? Herman deh. Perlindungan Poseidon dilindungi oleh
Poseidon, gangguan. Tapi kok aku tetap tidak dilindungi? Oke, kita coba pegang gandum ya. Gimana? Aduh, kurang paham juga sih. Ya udahlah. Kayaknya ini video berantakan deh. Abis ini apa lagi ya? Kayaknya aku mau memberanikan diri. Aku akan mereview, aku akan menjelajahi pemandangan bawah laut ya. Hihihihi. Tuh lihat, seserem ini. Gelap dan dalam dan engap rasanya aku ngerekam ini sambil tahan nafas. Lihat deh, tekanan udaranya, tekanan airnya tuh berasa banget sama kita yang lagi main game ini. Awas, ada ikan manta kabur. Ikan pari itu ikan manta ya. Nah, aku mau kasih lihat nih kayak gini tuh guys. Mini World itu sekarang lautannya semakin dalam. Tapi nggak dalam kosong gitu aja. Ada terumbu karang warna-warni. Ada kerang-kerang. Itu kerang bisa dijadikan perhiasan furnitur gitu buat di rumah guys. Wah, sudah malam guys. Kayaknya segitu aja video kali ini. Aku diserang. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan video ini boleh di-share. Bye-bye.